Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sun Martial God Bak 34. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi, untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Ye Yunfei kembali dari istana bawah tanah dan segera disambut kabar baik. Huang Xiang berhasil menyempurnakan pil iblis surgawi dan pil penstabil jiwa. Jiwa Huang Xiang tampak semakin kokoh, membuatnya yakin pada masa depan pemulihannya. Ye Yunfei lalu mempercayakan lebih banyak ramuan sebelum mengajak Hu Miao mengintai kediaman keluarga Li. Tanpa disadari, kemunculan Ye Yunfei memicu 3 kekuatan besar bergerak sekaligus. Ia sengaja memancing mereka ke padang rumput terpencil. Di sana, para pengepung muncul dan meremehkannya. Dalam sekejap, Ye Yunfei membantai para ahli alam surgawi dengan tinju brutal. Darah menggenang, jeritan lenyap, dan kepanikan menyebar. Saat Xiao Wuhe nyaris tewas, Komandan Leng turun tangan. Pertarungan sengit mengguncang langit. Meski hanya di alam bumi, Ye Yunfei memaksa ahli alam Xuan itu mundur. Di akhir bentrokan, Ye Yunfei mendarat tepat di depan Xiao Wuhe, membawa aura kematian yang tak terbendungkan. Komandan Leng meraung penuh amarah, menyatakan keberaniannya yang terusik. Namun sebelum rauhannya benar-benar usai, Ye Yunfei sudah melayangkan pukulan ke arah Xiao Wuhe. Xiao Wuhe yang malang, yang baru berada di tahap akhir alam bumi, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan fisik Ye Yunfei yang dahsyat. Tubuhnya langsung meledak. Tepat sebelum tubuh itu hancur, ekspresi penyesalan muncul di wajah Xiao Wuhe. Ia sangat menyesali tindakannya yang telah memprovokasi Ye Yunfei. Namun penyesalan itu datang terlambat. Akibatnya, ia terbunuh. Komandan Leng meraung keras menyatakan Ye Yunfei pantas mati. Amarahnya meledak sepenuhnya. Dengan suara dentang, pedang besar di punggungnya terangkat dan langsung digenggam di tangannya. Aura di sekujur tubuhnya melonjak tajam. Kekuatan pedang yang menyerupai naga meningkat tanpa henti. Tak terbendungkan, gelombang energi pedang yang menakutkan menyembur keluar seperti sungai Yangtze, membentuk arus terdistorsi dan ganas di atas kepalanya. Ye Yunfei menatap Komandan Leng yang tubuhnya memancarkan aura energi pedang yang kuat. Ia menilai bahwa lawannya memang mahir dalam ilmu pedang dan bahkan telah memahami 2 bagian dari esensi pedang, sesuatu yang bisa disebut tidak buruk. Sesaat kemudian, Komandan Leng mendebas dengan pedang besarnya. Dengan satu tebasan, sebilah cahaya ganas dan mendominasi, menyerupai naga raksasa melesat lurus ke arah Ye Yunfei. Kemanapun cahaya itu melintas, udara terbelah dan hancur berserakan. Ye Yunfei justru tersenyum acuh tak acuh. Dalam pandangannya, mencoba menggunakan niat pedang terhadap dirinya, sama saja dengan memamerkan keahlian di hadapan seorang ahli. Setelah itu, ia mengelurkan telapak tangannya, menggunakannya seperti pisau, lalu menebas ke depan. Seberkas cahaya menyala melesat keluar, meninggalkan retakan hitam di ruang yang dilewatinya. Kedua pancaran cahaya itu bertabrakan hebat dan terkunci dalam pertarungan sengit. Komandan Leng terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Darah merembes dari sudut mulutnya dan wajahnya dipenuhi keterjekutan. Ia mendapati bahwa kultivasi niat pedang Ye Yunfei bahkan lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Dalam kondisi terkejut dan marah, Komandan Leng mengakui bahwa dirinya benar-benar telah meremehkan Ye Yunfei. Ia tidak pernah menyangka pemuda itu memiliki kekuatan sedemikian hebat. Sebelumnya, ia telah dipukul mundur oleh kekuatan fisik Ye Yunfei, dan kini ia kembali dipukul mundur oleh niat pedang Ye Yunfei. Sedikit pun rasa jijik yang semula ia miliki telah lenyap, digantikan kecemasan yang jelas terpancar dari tatapangnya. Namun dalam pikirannya, Ye Yunfei tetap harus mati karena telah menghina pangeran pertama dan membunuh tuan muda ketiga Perdana Menteri Xiao. Dengan Ye Yunfei menatap Komandan Leng yang tubuhnya memancarkan aura energi pedang yang kuat. Ia menilai bahwa lawannya memang mahir dalam ilmu pedang dan bahkan telah memahami 2 bagian dari esensi pedang, sesuatu yang bisa disebut tidak buruk. Sesaat kemudian, Komandan Leng mendebas dengan pedang besarnya. Dengan satu tebasan, sebilah cahaya ganas dan mendominasi, menyerupai naga raksasa melesat lurus ke arah Ye Yunfei. Kemanapun cahaya itu melintas, udara terbelah dan hancur berserakan. Ye Yunfei justru tersenyum acuh tak acuh. Dalam pandangannya, mencoba menggunakan niat pedang terhadap dirinya, sama saja dengan memamerkan keahlian di hadapan seorang ahli. Setelah itu, ia mengelurkan telapak tangannya, menggunakannya seperti pisau, lalu menebas ke depan. Seberkas cahaya menyala melesat keluar, meninggalkan retakan hitam di ruang yang dilewatinya. Kedua pancaran cahaya itu bertabrakan hebat dan terkunci dalam pertarungan sengit. Komandan Leng terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Darah merembes dari sudut mulutnya dan wajahnya dipenuhi keterjekutan.
ia mendapati bahwa kultivasi niat pedang Ye Yunfei bahkan lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Dalam kondisi terkejut dan marah, Komandan Leng mengakui bahwa dirinya benar-benar telah meremehkan Ye Yunfei. Ia tidak pernah menyangka pemuda itu memiliki kekuatan sedemikian hebat. Sebelumnya, ia telah dipukul mundur oleh kekuatan fisik Ye Yunfei, dan kini ia kembali dipukul mundur oleh niat pedang Ye Yunfei. Sedikit pun rasa jijik yang semula ia miliki telah lenyap, digantikan kecemasan yang jelas terpancar dari tatapangnya. Namun dalam pikirannya, Ye Yunfei tetap harus mati karena telah menghina pangeran pertama dan membunuh tuan muda ketiga Perdana Menteri Xiao. Dengan gigi terkatup rapat, Komandan Leng melangkah lebar dan menyerbu ke arah Ye Yunfei melalui udara. Dengan dentuman beruntun, ia menebas Ye Yunfei dengan pedang besarnya. Sesaat kemudian, sebilah cahaya raksasa sepanjang beberapa meter terbentuk, ganas dan brutal, membawa aura pembunuh yang seolah mampu memusnahkan segalanya, lalu menebas langsung ke arah Ye Yunfei. Cahaya raksasa itu membelah udara tanpa meledak, merobek langit dengan lengkungan yang terus-menerus dan tak terputus. Meskipun niat pedangnya tidak sekuat Ye Yunfei, kekuatan spiritual dari alam mendalam tahap awal yang ia miliki memperkuat pedang besar itu hingga terasa sangat menakutkan. Ye Yunfei justru mengaum penuh semangat. Ia melepaskan hampir 200.000 jin kekuatan fisik tanpa ragu. Kekuatan ilahinya melonjak seperti 10.000 kuda perang yang berlari bersamaan, tak terbendung. Diselimuti kekuatan ilahi itu, kepercayaan dirinya mencapai puncak. Dadanya dipenuhi aura mendominasi, benar-benar tanpa rasa takut. Dengan gerakan yang sangat sederhana, Ye Yunfei melayangkan pukulan. Tinju itu menghantam langsung pedang cahaya raksasa yang menebas ke arahnya. Hampir 200.000 jin kekuatan terkonsentrasi pada satu kepalan tangan dan menghantam mata pisau. Cahaya pedang itu mengeluarkan ratapan menyayat, bergetar hebat beberapa kali, lalu hancur berkeping-keping dengan dentuman memekakkan telinga. Niat pedang yang dahsyat itu pun langsung dimusnahkan. Komandan Leng hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebagai seorang ahli alam mendalam, ia bahkan tidak mampu meraih sedikit pun keuntungan melawan seorang pemuda di alam bumi tingkat akhir. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah menghancurkan pedang cahaya tersebut, tinju Ye Yunfei sama sekali tidak berhenti dan terus melaju menyerangnya. Dalam kemarahan, Komandan Leng mengerahkan jurus lain. Dengan kekuatan luar biasa dan momentum 1.000 pasukan, pedang besar di tangannya menebas Ye Yunfei dari lebih dari selusin arah berbeda. Ruangan seketika dipenuhi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, membuat mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, kekuatan jiwa Ye Yunfei terlalu kuat. Ia telah sepenuhnya memahami lintasan pedang besar Komandan Leng. Tinju Ye Yunfei kon berbenturan langsung dengan pedang besar itu. Dengan suara berdengung, pedang besar itu terlepas dari genggaman Komandan Leng. Krisis yang belum pernah ia rasakan sebelumnya langsung menyergap hatinya. Ia mengerahkan seluruh potensinya dan mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, tinju Ye Yunfei tetap melesat melewati pertahanannya, menghancurkan lengan kanan Komandan Leng. Darah menyembur deras. Komandan Leng meraung seperti binatang buas terperangkap, lalu terlempar puluhan meter ke belakang. Ia melesat ke udara dan menghilang dengan kecepatan kilat. Ye Yunfei menggelengkan kepala sambil menyaksikan kepergian itu. Dengan kekuatannya saat ini, ia menyadari bahwa dirinya masih belum cukup kuat untuk membunuh seorang seniman bela diri alam mendalam. Kemampuan berjalan di udara masih berada di luar jangkauannya. Karena itu, Ye Yunfei memerintahkan Hu Miao untuk membungkam Komandan Leng. Setelah membunuh Xiao Wuhen dan begitu banyak anggota keluarga Li, ia jelas tidak bisa membiarkan Komandan Leng lolos. Jika tidak, dalam setengah hari, kediaman Perdana Menteri dan pasukan keluarga Li akan menggeledah seluruh kota untuk mencarinya. Hu Miao mengangguk singkat. Dalam sekejap, ia menyusul Komandan Leng dan langsung terlibat pertarungan. Kekuatan Hu Miao saat ini setara dengan tahap akhir alam mendalam seorang seniman bela diri manusia, sedangkan Komandan Leng hanya berada di tahap awal alam mendalam. Ditambah lagi, lengan kanannya telah dihancurkan Ye Yunfei, sehingga ia sama sekali bukan tandingan. Setelah beberapa jurus, tengkorak Komandan Leng dihancurkan Hu Miao dengan satu jari, dan ia tewas di tempat. Ye Yunfei kemudian memerintahkan Hu Miao untuk membunuh semua orang yang dibawa Komandan Leng. Di kejauhan, sekelompok orang yang mengelilingi padang rumput adalah pasukan yang dipimpin Komandan Leng. Hu Miao bergerak cepat, bergegas menuju lokasi dan melancarkan pembantaian berdarah. Tak lama kemudian, seluruh anak buah Komandan Leng dibantai, tak seorang pun berhasil lolos. Ye Yunfei menjentikan jarinya, seberkas api melesat keluar dan mendarat di tanah. Seketika, padang rumput dilalap api.
Beberapa saat kemudian, seluruh mayat telah terbakar habis. Setelah itu, Ye Yunfei bersama Hu Miao diam-diam memasuki kota kekaisaran dan kembali ke kediaman Pangeran Ketiga. Tak lama setelah kepulangannya, Pangeran Ketiga datang menemuinya. Ia menyampaikan bahwa kompetisi alkemi akan dimulai keesokan hari. Dari raut wajahnya, kegugupan terlihat jelas. Ye Yunfei menenangkannya dan menyatakan agar ia tidak khawatir karena dirinya akan meraih juara pertama. Ia tertawa santai karena baginya hal itu hampir seperti lelucon. Jika seorang ahli pil terhormat sepertinya tidak mampu meraih peringkat pertama melawan para alkemis rendahan di kerajaan kecil, maka hidupnya benar-benar sia-sia. Bahkan pada kenyataannya, Ye Yunfei merasa ia tidak perlu mengangkat jari sedikit pun. Dengan Huang Shang di sana, posisi pertama dapat direbut dengan sangat mudah. Pangeran Ketiga menyatakan hal itu bagus. Ia sangat peduli dengan kompetisi alkemi ini, karena ajang tersebut sejatinya adalah panggung bagi kelima pangeran keluarga kerajaan untuk saling bersaing. Siapapun yang berhasil merekrut sang alkemis terbaik akan memenangkan kompetisi, menyembuhkan penyakit nenek dan hampir pasti memperoleh restu dari sang nenek dan ayahnya. Dengan dukungan itu, peluang untuk dinobatkan sebagai putra mahkota dan menjadi pewaris tahta akan terbuka lebar. Sehari kemudian, kompetisi alkemi di kota kekaisaran akhirnya dimulai. Hari itu, kota kekaisaran dipenuhi aktivitas, seolah tengah merayakan sebuah festival besar. Para ahli bela diri dari seluruh penjuru kekaisaran Qin berdatangan dengan antusias untuk menyaksikan kehebatan para alkemis yang berpartisipasi. Berbagai kekuatan berpengaruh pun mengirim perwakilan, berharap dapat menemukan dan merekrut alkemis dengan kemampuan luar biasa. Karena para alkemis adalah sosok yang sangat berharga di dunia seni bela diri. Mudah dibayangkan bahwa mereka yang tampil gemilang akan menjadi incaran sengit banyak pihak. Kompetisi alkemi diselenggarakan di sebuah alun-alun besar di sisi barat kota kekaisaran, lapangan terbesar yang biasa digunakan untuk perayaan berskala besar. Di tengah alun-alun berdiri sebuah panggung raksasa, tempat kompetisi akan berlangsung. Saat ini, lapangan telah penuh dengan lautan manusia, tak seorang pun ingin melewatkan acara sebesar ini. Pangeran Ketiga memasuki alun-alun dengan prosesi besar, memimpin ratusan anak buahnya. Ia berjalan di depan, diikuti oleh Ye Yunfei, Guo Danshi, dan Lin Danshi yang memegang posisi penting. Kali ini Ye Yunfei bersama dua alkemis itu akan mewakili faksi Pangeran Ketiga dalam kompetisi. Para pendekar bela diri di alun-alun segera menyingkir ketika rombongan itu tiba, dan tak lama kemudian pasukan Pangeran Ketiga berhasil menempati posisi yang lebih unggul. Pangeran Ketiga memandang Ye Yunfei, Guo Danshi, dan Lin Danshi satu persatu dengan penuh harap, menandakan bahwa kini giliran mereka. Guo Danshi segera menyatakan keyakinannya bahwa ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak akan mengecewakan Pangeran Ketiga, sembari menyiratkan bahwa dirinya berbeda dari orang-orang yang hanya pandai berbicara. Ucapannya disertai tatapan jijik ke arah Ye Yunfei. Pangeran Ketiga mengetahui adanya permusuhan di antara ketiganya, tetapi tidak tahu bagaimana menengahi, sehingga hanya bisa tersenyum pahit. Pada saat itu, Lin Danshi menimpali dengan sikap dingin, menegaskan bahwa seindah apapun klaim seseorang, semua itu tak ada artinya di kompetisi alkemia sejati. Menurutnya, ajang ini bukanlah kontes kefasihan berbicara, dan Pangeran Ketiga akan segera mengetahui siapa alkemis sejati yang benar-benar pantas mendapatkan dukungan. Tatapan Lin Danshi tertuju tajam ke arah Ye Yunfei. Sejak dipermalukan di jamuan makan sebelumnya, Guo Danshi dan Lin Danshi menyimpan dendam mendalam terhadap Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis tanpa sedikit pun rasa khawatir. Dalam pandangannya, Guo Danshi dan Lin Danshi hanyalah alkemis tingkat 3, bahkan tidak layak untuk ia perhatikan. Sementara itu, alun-alun semakin padat. Suara riuh rendah memekakkan telinga. Semua menunggu dimulainya kompetisi. Banyak orang mulai membicarakan nama-nama besar, seperti Tang Fong, murid pribadi guru Chen Xuan yang dikenal luar biasa, serta Yan Qing, murid guru Huang Fu Shengfen yang juga dikabarkan ikut serta. Di mata kebanyakan orang, kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga, kompetisi ini akan menjadi pertarungan puncak antara Tang Fong dan Yan Qing. Ada pula yang membahas bahwa guru Chen Xuan telah berkelana di luar kekaisaran Qin selama 5 tahun, sementara guru Huang Fu Shengfen tetap mengasingkan diri. Konon, kaisar telah berkali-kali mengirim orang untuk mengundangnya keluar, tetapi semuanya gagal.
Banyak yang penasaran, kapan kedua ahli alkemia legendaris itu akan kembali menunjukkan diri. Di dekat panggung tinggi, sekelompok besar alkemis telah berkumpul siap berpartisipasi. Kompetisi ini diselenggarakan langsung oleh keluarga kekaisaran, dengan hadiah yang konon sangat besar. Mereka yang berprestasi luar biasa bahkan berpeluang dipanggil langsung oleh kaisar dan dianugerahi gelar serta pangkat resmi. Karena itulah, para alkemis dari seluruh kekaisaran Qin berbondong-bondong datang. Para alkemis di sekitar panggung menunjukkan sikap agak arogan, secara alami memisahkan diri dari para praktisi bela diri biasa, menciptakan ruang kosong di sekitar mereka. Para ahli bela diri hanya bisa memandang dengan hormat. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring mengumumkan bahwa kaisar telah tiba. Seketika, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Ribuan tentara bersenjata tombak panjang dan mengenakan zirah berkilauan berbaris rapi membuka jalan utama. Dua kelompok pelayan istana yang masing-masing berjumlah 100 orang memasuki alun-alun sambil memainkan musik yang indah. Setelah itu, seorang kaisar berjubah naga dan bermahkota melangkah masuk, dikelilingi puluhan pelayan dan kasim, laksana bintang yang dikelilingi bulan. Setiap langkahnya mantap dan memancarkan keagungan luar biasa. Dialah kaisar kekaisaran Qin Agung saat ini, Qin Shi Huang. Di alun-alun, para pangeran dan bangsaman yang telah menunggu segera maju memberi hormat. 5 pangeran, termasuk pangeran ketiga, turut menyampaikan penghormatan mereka. Kaisar kemudian memberi isyarat agar semua formalitas dihentikan dan menyatakan bahwa kompetisi alkemia akan segera dimulai. Ia pun naik ke tribun besar di sisi timur alun-alun bersama para menterinya. Setelah kaisar duduk, seorang kasim tua naik ke mimbar di tengah alun-alun dan mengumumkan dengan lantang bahwa kompetisi hari ini terdiri dari 3 pertandingan. Ujian kekuatan jiwa, ujian api alkemia, dan babak ketiga adalah kompetisi alkemia sesungguhnya. 2 babak awal akan menyingkirkan alkemis yang tidak memenuhi syarat, sementara babak ketiga akan menentukan 3 alkemis terbaik. 3 terbaik itu akan menerima hadiah besar dari keluarga kerajaan, dan juara pertama akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional kekaisaran Qin. Karena itulah, para alkemis yang bersiap bertanding dipenuhi semangat. Tinju mereka menggenggam erat. Bahkan mereka yang tahu tak memiliki peluang juara tetap merasa bersemangat karena kompetisi ini disaksikan oleh seluruh negeri dan menjadi kesempatan besar untuk mengharumkan nama. Di tengah keramaian, Tang Feng tersenyum penuh percaya diri, membayangkan betapa puasnya gurunya kelak ketika ia kembali membawa gelar pahlawan nasional. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berjubah hitam, Yan Qing, bergumam dengan tekad membara, berjanji akan meneruskan keterampilan alkemi gurunya yang telah lama lumpuh akibat dampak api ramuan, dan mengklaim bahwa gelar tersebut hanyalah miliknya seorang. Di sudut terpencil alun-alun, seorang pemuda jangkung kurus berjubah hijau mencebir, membayangkan saat ia mengungkap identitasnya sebagai anggota kerajaan Tang setelah meraih gelar pahlawan nasional, dan membayangkan reaksi Kaisar Qin yang menurutnya akan sangat lucu. Pemuda itu juga mengingat bagaimana ayahnya dahulu dikalahkan oleh Chen Xuan dan Huang Fusheng, dan bersumpah bahwa hari ini ia akan menghancurkan seluruh alkemis kekaisaran Qin untuk balas dendam. Akhirnya, dari atas podium di tengah alun-alun, kasim tua itu kembali berbicara dengan lantang, menandai dimulainya pertandingan pertama, yaitu ujian kekuatan jiwa. Kasim tua itu menjelaskan bahwa memiliki kekuatan jiwa yang kuat adalah syarat dasar bagi seorang alkemis. Semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin besar pula bantuan yang diberikan untuk alkemi. Oleh karena itu, kompetisi pertama secara khusus ditujukan untuk menguji kekuatan jiwa setiap alkemis. Ia menyatakan akan memasang susunan manifestasi jiwa di platform tersebut, sebuah formasi yang mampu menampilkan kekuatan jiwa seseorang dengan jelas. Pada saat yang sama, sebuah kuali jiwa akan ditempatkan di dalam susunan itu. Semua alkemis yang berpartisipasi diminta memasuki susunan manifestasi jiwa, melepaskan kekuatan jiwa mereka, dan mengangkat kuali jiwa. Hanya mereka yang mampu mengangkat kuali jiwa lebih dari 1 meter yang dianggap memenuhi syarat. Selebihnya akan langsung dieliminasi. Setelah selesai menyampaikan penjelasan itu, Kasim tua mengeluarkan segenggam besar bendera susunan hitam dari sebuah cincin spasial. Ia terus melemparkan bendera-bendera tersebut membuat ruang di atas platform mulai bergelombang. Berkas-berkas cahaya muncul tanpa henti dan saling berjalin di udara. Beberapa saat kemudian, sebuah susunan pun terbentuk, dan ruang di sekitar tepinya tampak sedikit terdistorsi. Selanjutnya, Kasim tua meletakkan sebuah kuali hitam kecil ke dalam formasi tersebut.
Kuali hitam kecil itu adalah kuali jiwa, yang diukir dengan runa khusus dan sangat peka terhadap kekuatan jiwa. Selama seseorang memiliki kekuatan jiwa yang cukup, ia akan mampu mengangkat kuali. Kasim tua kemudian mengumumkan bahwa pertandingan pertama akan segera dimulai dan memanggil alkemis bernama Liu Lun untuk naik ke panggung. Seketika itu juga seorang alkemis melangkah ke platform dan memasuki formasi. Begitu ia masuk, semua orang langsung melihat energi aneh terpancar dari kepalanya. Energi aneh itu tidak lain adalah kekuatan jiwa. Para alkemis pada umumnya memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Dalam proses alkemi, mereka perlu menggunakan persepsi jiwa untuk merasakan kondisi di dalam kuali. Karena itu, api alkemi dan kekuatan jiwa dikenal sebagai dua elemen fundamental bagi seorang alkemis. Selain itu, jika kekuatan jiwa cukup kuat, ia dapat dilepaskan keluar tubuh untuk merasakan ruang di sekitarnya. Itulah kekuatan jiwa. Biasanya, seorang praktisi bela diri hanya mampu melepaskan kekuatan jiwa beberapa meter setelah mencapai alam mendalam. Namun, para alkemis berbeda. Seorang alkemis tingkat 1 sudah mampu melepaskan kekuatan jiwa sejauh beberapa meter, sementara alkemis tingkat 4 bahkan dapat mencapai jarak 200 meter. Di dalam formasi, sang alkemis mulai melepaskan kekuatan jiwanya dan menghantamkannya ke kuali jiwa hitam. Seketika, kuali jiwa memancarkan seberkas cahaya dan bertabrakan langsung dengan kekuatan jiwa tersebut, lalu meledak dalam sekejap. Sang alkemis terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, dan jiwanya sedikit gemetar. Kekuatan jiwanya terlalu lemah, ia sama sekali tidak mampu mengangkat kuali. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Kasim tua langsung menyatakan bahwa usaha itu tidak memenuhi syarat. Sang alkemis, diliputi rasa malu, segera melompat turun dari peron. Setelah itu, satu demi satu alkemis naik ke panggung, memasuki formasi, dan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mencoba mengangkat kuali jiwa. Pada awalnya, meskipun banyak yang mampu membuat kuali jiwa melayang di udara, tidak satu pun yang berhasil mencapai ketinggian 1 meter, sehingga mereka semua tereliminasi. Akhirnya, seorang alkemis berhasil mengangkat kuali jiwa hingga melayang tinggi di udara, melampaui ketinggian 1 meter. Pengawas yang sudah lanjut usia itu tersenyum tipis dan menyatakan bahwa alkemis tersebut lulus serta berhak melaju ke babak kedua. Selanjutnya, semakin banyak orang yang dieliminasi dan semakin banyak pula yang berhasil lolos ujian. Pada saat itu, Guo Danxi melirik Ye Yunfei dengan jijik, menganggapnya sebagai bocah sombong dan bodoh. Menurutnya, inilah saatnya menguji kemampuan sejati. Dan dalam kondisi seperti ini, kata-kata sama sekali tidak berguna. Dengan pikiran itu, Guo Danxi melangkah ke atas panggung. Begitu ia muncul, banyak pendekar bela diri langsung berseru dan mengenalinya sebagai Guo Shijie, salah satu alkemis tingkat 3 dari Kekaisaran Qin Raya. Mereka membicarakan bahwa ia telah direkrut oleh Pangeran Ketiga dan menjadi alkemis pendukungnya. Ada pula yang menambahkan bahwa hanya 5 pangeran keluarga kerajaan yang memiliki kemampuan untuk memelihara seorang alkemis tingkat 3. Diskusi tersebut membuat guru Guo merasa sedikit puas. Dalam hatinya, ia menganggap dirinya telah menjadi tokoh terkenal di Kekaisaran Qin Raya dan merasa bahwa orang biasa seperti Ye Yunfei sama sekali tidak layak dibandingkan dengannya. Tatapannya kembali menyapu Ye Yunfei, kali ini dengan rasa jijik yang semakin besar. Guo Shijie melangkah masuk ke dalam susunan manifestasi jiwa dan tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya. Suara menggelegar terdengar, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan menarik perhatian banyak pihak. Kuali jiwa pun langsung terangkat oleh kekuatan jiwanya dan terus naik ke udara. Pada akhirnya, kuali itu mencapai ketinggian 5 meter. Seluruh penonton bersorak gembira. Hingga saat itu, pencapaian Guo Shijie adalah yang terbaik. Banyak orang memuji bahwa sebagai alkemis tingkat 3 terkenal dari Kekaisaran Qin Agung, Guo Danxi memang luar biasa, bahkan menganggapnya sebagai salah satu kandidat kuat juara kompetisi ini. Melihat hal itu, Pangeran Ketiga sangat gembira dan tertawa lepas. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang mengenakan mahkota ungu keemasan dan jubah emas panjang tampak tidak senang. Pria itu bertubuh luar biasa dan memiliki pembawaan bermartabat. Penampilannya mirip dengan Pangeran Ketiga, tetapi auranya dipenuhi kebanggaan bawaan dan sikap seorang penguasa sejati. Dialah Pangeran Tertua. Di samping Pangeran Tertua, berdiri seorang pemuda berjubah kuning aprikot dengan ekspresi angkuh. Dengan tangan di belakang punggung, ia berbicara dengan nada acuh tak acuh, meremehkan Guo Shijie dan menyatakan bahwa alkemis itu hanyalah sampah yang sangat rapuh. Menurutnya, anggapan Pangeran Ketiga untuk memenangkan kejuaraan melalui Guo Shijie hanyalah khayalan.
Pangeran tertua pun tersenyum dan menenangkan diri, menyatakan bahwa dengan kehadiran Tuan Muda Tang, Guo Shijie tidak akan mampu membuat masalah. Di lokasi lain di dalam plaza, pangeran kedua berbicara kepada seorang pemuda berjubah ungu dengan wajah sepucat bedak. Pemuda itu, Yan Qing, murid guru Huang Fusheng yang merupakan alkemis tingkat 4, menyatakan dengan nada datar bahwa Guo Shijie tidak layak disebut di matanya. Dalam kompetisi ini, ia hanya menganggap Tang Feng sebagai satu-satunya lawan, sementara yang lain hanyalah pelengkap. Mendengar hal itu, pangeran kedua tertawa berhahak-hahak dan menyatakan bahwa dalam pertandingan hari ini, hanya Tang Feng yang pantas menjadi lawan Yan Qing. Sementara itu, Guo Shijie telah kembali ke perkemahan pangeran ketiga. Wajahnya dingin dan angkuh. Ia memberikan senyum remehkan kepada Ye Yunfei, lalu mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatapnya. Sekelompok besar tokoh bela diri yang direkrut oleh pangeran ketiga segera mengelilingi Guo Shijie, berlomba-lomba mengambil hati dengan berbagai pujian menjilat. Di saat yang sama, mereka juga tidak lupa mengejek Ye Yunfei dengan berbagai cara, mengingat permusuhan yang terjalin sejak jamuan makan sebelumnya. Setelah itu, Lin dan Shi juga berjalan menuju panggung untuk bersiap mengikuti kompetisi. Sebelum pergi, ia menatap Ye Yunfei dengan tajam, seolah menyuruhnya membuka mata dan melihat arti kekuatan yang sebenarnya. Penampilan Lin Ming di atas panggung langsung menarik perhatian dan memicu banyak diskusi. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 3 sudah memiliki pengaruh besar di Kekaisaran Qin, dan nama mereka pada dasarnya dikenal oleh semua orang. Lin Ming memasuki formasi dan melepaskan kekuatan jiwanya, mengangkat kuali jiwa hingga lebih dari 4 meter. Hasil itu cukup mengesankan dan membuat banyak orang terkejut. Setelah kembali ke perkemahan pangeran ketiga, ia pun kembali dikerumuni dan dipuji. Ye Yunfei sama sekali mengabaikan semua itu. Pada saat itulah pandangannya tiba-tiba tertuju ke panggung. Ia melihat dua wanita muda yang sangat cantik melangkah ke atas platform. Mereka adalah dua gadis yang sama yang pernah ia temui sebelumnya di kota Tianteng. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.